Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Presiden Prabowo berikan tambahan TKD di 3 provinsi Sumatera. Pemerintah sepakati pajak royalti penulis turun jadi 1,5%. Halo pemirsa, Kilas Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Pemirsa, ribuan umat muslim memadati Masjid Istiqlal Jakarta pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat berlangsung khidmat dan juga tertib dengan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia serta sejumlah Menteri Kabinet. Suasana khidmat terlihat di Masjid Istiqlal Jakarta saat ribuan jamaah melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, para jamaah telah memadati area Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Idul Adha secara berjamaah. Pelaksanaan sholat berlangsung dengan tertib dan lancar di tengah pengamanan dan pengaturan petugas masjid. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, imam dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhanis. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terlihat turut mengikuti sholat Idul Adha bersama masyarakat. Idul Adha sendiri menjadi momen penting bagi umat Islam untuk meningkatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar proses penyembelihan seluruh hewan kurban Idul Adha yang juga terkumpul hingga malam takbiran beberapa waktu lalu. Pembagian daging kurban kali ini akan diberikan kepada masyarakat luas melalui perwakilan lingkungan hingga organisasi setempat yang telah terdata sehingga nantinya akan tepat sasaran. Panitia Pelaksana Hewan Kurban Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang telah terkumpul dari berbagai kalangan. Adapun sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masing-masing seberat 1,3 ton dan 1,2 ton disembelih melalui masjid ini. Sebanyak 50 tim jagal hewan pun dikerahkan untuk menyembelih dan memotong seluruh hewan kurban dalam kurun waktu 5 hingga 6 jam. Selain itu, proses distribusi daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat luas dengan menggunakan konsep pengambilan dilakukan oleh perwakilan RT RW setempat dan organisasi lembaga yang sudah terdata. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan proses pemotongan daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini diharap tidak mencemarkan lingkungan seperti kali di sekitar masjid ini. Bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menghimpun 10 ekor sapi kurban untuk didistribusikan bagi lebih dari 1.700 mustahik. Momen Idul Adha juga dimanfaatkan tentunya untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis dan berpihak pada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar penyerahan simbolis hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid At-Taqwa, kantor Kemkemdiji, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, semangat kurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah tahunan,
tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan pengabdian aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial harus terus hidup di lingkungan kerja kementerian. Ia menyebut semangat itu menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang harmonis, kolaboratif, dan humanis. Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai, unit kerja, dan panitia kurban yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban ini, kita ingin menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus menyala dan hidup subur di lingkungan Kementerian Komdiji. Semangat ini adalah fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya harmonis dan kolaboratif, tapi juga humanis. Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan tahun ini Kemkomdiji berhasil menghimpun sekitar 10 ekor sapi kurban dari partisipasi pimpinan dan pegawai. Proses pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei, sementara distribusi daging kurban akan dilakukan pada 2 Juni. Sebanyak 1.751 mustahik akan menerima distribusi daging kurban, termasuk pegawai, tenaga honorer, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, hingga yayasan sosial dan panti asuhan. Pelaksanaan kurban Idul Adha ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur ini tengah melakukan penyidikan kasus penipuan yang juga dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Petugas terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengantin korban penipuan serta mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya pasangan pengantin telah membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan dari wedding organizer yang beralamat di kantor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun saat hari pernikahan tiba, wedding organizer menghilang dan tidak ada yang disiapkan untuk acara pernikahan korban. Kita laksanakan pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, viral seorang penumpang angkutan umum Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir dianiaya oleh seorang wanita di dalam angkot di wilayah Urujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai korban membuat laporan polisi, pelaku yang juga merupakan seorang wanita ini berhasil ditangkap oleh Polsek Pesanggerahan. Inilah bukti rekaman yang berhasil diabadikan saat korban dianiaya oleh seorang penumpang wanita di dalam angkutan umum Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir. Tak hanya dipukul, korban juga mengaku ditendang berulang kali oleh pelaku. Menurut korban, peristiwa penganiayaan ini terjadi saat pelaku berinisial NS meminta tolong kepada penumpang lain di dalam Jaklingko untuk melakukan tap-in. Tanpa sebab, pelaku dengan nada tinggi meminta agar proses tap-in dipercepat, hingga akhirnya memicu reaksi penumpang lain termasuk korban. Perdebatan antara korban dan pelaku tak terhindarkan, hingga akhirnya korban dipukul dan ditendang oleh pelaku. Terus gak lama dia naik, tiba-tiba dia ngebentak ibu-ibu ya, mau ditepin nggak kartunya gitu. Dan kalau ditanya apa jawab apa gitu. Terus kita semua nengok karena dia nggak beritakan. Terus aku jelasin karena mesin tap-nya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita mau nge-tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Nah ini lampu hijaunya nggak mati-mati gitu. Terus dia kayak apa jawab apa, terus ya udah kelar gitu. Nah mesin tap-nya itu baru bisa jadi di tap. Ada ibu-ibunya juga takut, ibu-ibunya ngasih kartu buat oper ke dia gitu. Dia oper ke dia, terus dia narik cepat, ya udah lihat aja udah kayak ya udah aku ngeliat jalan aja biasa ke depan. Terus nggak lama itu yang samping aku itu samping kanan mau turun, karena mau turun karena
bahkan selanjutnya aku agak susah, aku mau bantuin buka kan, tapi aku lihat dulu bisa atau enggak. Kalau tahu dia udah turun gitu, numpang udah turun, tiba-tiba tampar aja sebelah kiri. Terus saya kaget kenapa ditampar gitu. Keributan berhasil direda setelah ditangani oleh supir Jaklingko. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Mendapati laporan ini, Polsek Pesanggerahan langsung melakukan identifikasi dan berhasil menangkap pelaku berinisial NS. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan kejanggalan di mana jawaban pelaku kerap berubah-ubah dan tak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Dari hasil pemeriksaan latar belakang, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru setahun lalu keluar dari rumah sakit jiwa. Untuk terduga pelaku sendiri sudah kami amankan. Terduga pelaku sendiri berinisial NS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa karena ada mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Selanjutnya, mengapa ada pihak Dinsos kami hadirkan di sini sambil kasus ini berjalan beriringan. Kami dari pihak kepolisian tentunya menggandeng pihak Dinsos. Dalam kasus ini, polisi bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan. Apabila hasilnya positif mengalami gangguan kejiwaan, maka nantinya proses penyidikan kasus ini akan dihentikan dan pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa dengan rekomendasi dari Dinas Sosial agar tak lagi membahayakan warga. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini mengungkap 12 kasus upaya penyelundupan emas batang ke luar negeri selama periode April hingga Mei 2026. Total emas yang juga diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 45 miliar rupiah. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Afsek, Polres Bandara dan juga otoritas bandara berhasil menggagalkan belasan upaya penyelundupan emas batang yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam keterangannya, petugas menyebutkan selama April hingga Mei 2026 terdapat 12 kali penindakan terhadap penumpang yang membawa emas tanpa pelaporan resmi. Satu pelaku merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 11 lainnya merupakan warga negara asing asal China. Total emas yang berhasil diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 45,73 miliar rupiah. Modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari menyembunyikan emas di dalam koper, membawanya di saku pakaian hingga menyamarkannya menjadi aksesoris dan juga perhiasan yang digunakan langsung oleh penumpang. Petugas menduga para pelaku hanya berperan sebagai kurir, sebab dari hasil pemeriksaan sebagian besar emas yang dibawa masih berupa bahan mentah yang diduga akan dilebur kembali di negara tujuan. Bahwa dalam periode April sampai dengan Mei 2026 ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Afsek, bekerja sama dengan Polres dan Otban, instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan penindakan terhadap pembawaan ekspor emas ya yang dilakukan oleh penumpang. Jadi ada 12 kali penindakan, 1 oleh warga negara Indonesia dan 11 oleh warga negara asing, warga negara Cina. Dan dari total ke-12 penindakan tersebut, jumlah beratnya adalah 17,55 kg. Dan kalau kita nilai itu sekitar 45 miliar. Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Petugas menjelaskan seluruh pembawaan emas atau perhiasan ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Bea Cukai. Laporan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah barang yang dibawa termasuk objek bea keluar atau memerlukan izin khusus.
Dari hasil pemeriksaan sementara, sejumlah pelaku mengaku mendapatkan emas tersebut dari kawasan PIK, Jakarta Utara. Meski para pelaku mengaku tidak saling mengenal, petugas menilai terdapat pola yang mirip, termasuk tujuan penerbangan dan alasan pembawaan emas. Bea Cukai kini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan terorganisir, termasuk menelusuri asal-usul emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Meski barang bukti diabarkan terhadap penumpang, pembawa emas tidak ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 04/2017, penumpang yang juga membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk wajib melaporkan kepada pihak Bea dan Cukai dalam memperketat pengawasan ekspor emas. Dari Tangerang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi juga menangkap 176 pelaku kriminal jalanan alias begal dan geng motor di wilayah Sulawesi Selatan dalam 5 bulan terakhir, yakni hingga Mei 2026. Kasus terbanyak ini tercatat di Makassar, yakni 63 kasus dengan total 73 tersangka. Sebanyak 176 pelaku berhasil diringkus jajaran reskrim di wilayah Sulawesi Selatan. Para pelaku ini terdiri dari pelaku pencurian motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, hingga geng motor. Dari 25 Polres jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar tercatat angka kriminal paling tinggi dengan 63 laporan polisi dan berhasil menangkap 73 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti, di antaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan ketapel, 96 senjata tajam yaitu berupa parang, badik, golok, dan samurai, serta kunci T, linggis, handphone, emas, TV, dan laptop. Laporan polisi yang diterima Satreskrim Polres Jajaran sampai dengan saat ini sebanyak 148 laporan polisi, di mana kita sudah mengamankan 176 tersangka, dan ini akan terus kita laksanakan, dan dalam tempo waktu 4 bulan terakhir itu angka yang kita dapatkan, di mana Polrestabes Makassar terdapat 63 LP dengan 73 tersangka, Polres Pelabuhan 4 laporan polisi dengan 4 tersangka, Polres Maros 9 laporan polisi dengan 9 tersangka, Polres Pangkep 4 laporan polisi dengan 5 tersangka, Polres Baru 3 laporan polisi dengan 6 tersangka. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Polisi juga memastikan keamanan warga yang akan beraktivitas maupun melakukan perjalanan mudik di jalan raya. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk tentang pencurian dikenakan pasal 476 dan pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan pasal 479 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Penganiayaan berat pasal 468 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengungkap praktek pembuatan tembakau sintetis yang beroperasi di wilayah Bantul. Selain untuk menangkap pelaku, petugas juga menemukan modus pencampuran tembakau biasa dengan zat kimia berbahaya yang dipasarkan secara daring. Aksi pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau yang kerap disebut tembakau gorila berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka berinisial MUS warga Banguntapan, Bantul diamankan petugas karena diduga menjadi peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Petugas menemukan tersangka membuat tembakau sintetis dengan mencampur tembakau biasa yang dibeli di pasar
dengan cairan kimia berbahaya yang didatangkan dari luar daerah. Pengiriman zat kimia ini dilakukan melalui jasa paket dan disamarkan menggunakan kemasan kotak speaker. Hasil racikan tembakau sintetis ini kemudian dipasarkan secara online dengan harga di bawah Rp100.000 per paket. Menurut petugas, aktivitas ilegal ini telah berjalan selama 2 tahun. Ada peredaran maupun pembuatan narkotika jenis sintek, tembakau gorila itu di suatu tempat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh tim kami dan kami dapatkan tersangka memang sedang melakukan peredaran dengan penjualan barang-barang narkotika tersebut yang kami sebutkan itu. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita sudah lakukan penyidikan. Nah, ini memang setelah kita interogasi, kita perdalam hasil penyidikan kita, memang yang tersangka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 2 tahun. Setiap dia melakukan peredaran jenis tembakau gorila ini atau sintek ini, dia mendapatkan keuntungan 500.000 setiap dia berjual. Selain mengamankan tersangka dan 9 paket tembakau sintetis, BNN PDI juga memusnahkan barang bukti lain berupa lebih dari 100.000 butir pil trihexyphenidyl, ratusan gram ganja, serta sabu. Petugas masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lain dalam kasus peredaran narkotika ini. Dari Bantul, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah petugas kepolisian ditabrak pengendara sepeda motor saat menggelar razia kejahatan jalanan di kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat. Diduga pengendara motor yang juga merupakan 2 sejoli ini dalam keadaan mabuk berat karena petugas menemukan sebotol miras di dalam bagasi motornya. Razia kejahatan jalanan yang digelar aparat Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Kiai Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat seketika berubah menjadi kepanikan. 1 unit sepeda motor yang dikendarai pasangan sejoli kehilangan kendali ketika menuruni flyover Roksi hingga menabrak sejumlah petugas. Akibatnya peristiwa ini pengendara pria langsung diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Khawatir membawa senjata tajam atau benda terlarang lainnya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 1 botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. Rencananya cinta 1 malam itu akan dilanjutkan keduanya di sebuah kamar hotel di kawasan Harmoni. Dari mana, Pak? Dari mana? Saya satpam, Pak. Security. Bapak dari mana? Saya nggak nanya kerjaannya. Bapak dari mana? Kenapa? Bapak dari mana? Celeduk, Pak, Celeduk. Mau kemana? Celeduk. Mau ke sono, Pak, nih. Ke sono kemana? Mabuk dia. Iya, mabuk nih dia. Nongkrong. Nongkrong di mana? Nongkrong di sono. Minum apa, Bapak? Bapak minum apa? Tadi tuh minum itu kafe. Oh ya, mabuk, makanya konsen bawa motor kan? Iya, tadi kan minum. Nah, terus katanya dia mau ngasih tempat kamar, dia bilang. Razia cipta kondisi ini digelar guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang kian marak terjadi di ibu kota, terutama pada malam hari, seperti pembegalan, penjabretan, hingga tawuran. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Ya, sementara masih pelanggaran lalu lintas, ya dia tidak membawa surat-surat, kemudian membawa minuman keras, kemudian saat berkendara. Tadi sempat ada yang terus ke gas. Ya, karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Polisi mabuk atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Nah. Sama cewek juga hidup mabuk? Betul. Dia habis minum. Selain minuman keras ada lagi? Ya, sementara belum ditemukan. Tapi kita sudah lakukan penindakan dengan nanti kita amankan di Satlantas. Seperti diketahui, kasus penjamretan dan pembegalan kian meningkat setiap harinya dengan sasaran warga Jakarta hingga warga negara asing. Polda Metro Jaya bahkan telah mengeluarkan data titik-titik rawan jambret dan begal di Jakarta
agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, tim pemburu begal dengan perintah tembak di tempat juga telah dibentuk untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pedagang sate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menjadi sasaran kemarahan warga usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur dan tak hanya menganiaya pelaku, massa yang juga meradang juga menghancurkan gerobak sate jualan milik kedua pelaku hingga tak tersisa. Inilah detik-detik penegangkan saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi oleh petugas kepolisian di kawasan Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sekitar beserta keluarga korban yang sudah tersulut emosi terus berusaha menganiaya kedua pelaku saat digiring keluar oleh petugas. Massa geram dengan aksi bejat para pelaku yang diketahui tega melecehkan serta melontarkan kata-kata tidak senonoh secara verbal maupun fisik kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi spontan main hakim sendiri ini bermula usai para korban yang trauma berani menceritakan kejadian kelam yang mereka alami kepada pihak orang tua masing-masing. Dari hasil keterangan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku merupakan warga pendatang ini kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka, lalu memaksa korban untuk menuruti aksi asusilanya. Selain menghakimi kedua pelaku, warga yang terlanjur geram juga merusak dan menghancurkan gerobak sate dagangan milik pelaku hingga berkeping-keping. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berada di lokasi kejadian sempat kewalahan karena harus menahan gelombang emosi massa yang terus membludak saat proses evakuasi ke mobil patroli. Jadi warga melakukan aksi mengamuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Korban itu berapa? Jadi korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Itu bagaimana? Modusnya apa? Ya, Modusnya ini pelaku bagaimana? jadi modusnya itu menurut korban sudah ada sekitar 1 bulanan. Setiap lewat dipanggil, digoda, terus ditunjukin katanya untuk minta. Pelaku itu mengatakan bahwa saya mau itu kasih kamu nanti. Nah, begitu sudah ada 1 bulanan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo apresiasi panen udang di Kebumen standar dunia. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau panen udang di Kebumen dan juga mengapresiasi produktivitas tinggi yang berpotensi menghasilkan 2,8 miliar per hektar. Menurutnya model ini akan direplikasi secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi produktivitas tinggi yang dicapai oleh BUBK Kebumen dengan nilai ekonomi mencapai 2,8 miliar per hektar. Hasil ini sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Sistem budidaya udang Faname di Kebumen ini terbukti efisien, serta mampu menghasilkan 40 ton udang per hektar dengan harga jual Rp70.000 per kilogram dan nilai produksi mencapai 70 juta per ton. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan budidaya udang modern. Prabowo pun menyatakan optimisme tinggi terhadap potensi ekonomi yang dihasilkan dari tambak udang modern di Kebumen. Proyek ini sudah 2 tahun ya, 3 tahun, dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan kebijakan devisa hasil ekspor siap diberlakukan mulai 1 Juni 2026 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ekspor komoditas strategis tetap berjalan lancar. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 21 Mei, guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Pemerintah menegaskan seluruh regulasi pendukung tengah diselesaikan agar kebijakan berjalan tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah memastikan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing, sementara proses pelaporan akan terintegrasi untuk mendukung penguatan sistem pengelolaan devisa nasional. Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari 2 hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Yang pertama tentu tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara. Sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Selain implementasi DHE, pemerintah turut menyiapkan langkah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Sejumlah kebijakan disiapkan mulai dari perpanjangan work from home selama 2 bulan hingga paket insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal kedua, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memutuskan ekspor komoditas seperti sawit dan batu bara wajib melalui BUMN. Kebijakan ini ditegaskan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini memperkuat pengawasan ekspor dan juga menutup celah praktik kecurangan yang dinilai merugikan negara. Melalui kebijakan tersebut, ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan juga pelarian devisa, sekaligus meningkatkan transparansi dan juga penerimaan negara. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi dirugikan dalam pengelolaan kekayaan alam dan dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Presiden menilai pengelolaan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus mengikuti praktik negara lain yang berhasil mengelola sumber daya untuk kemajuan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah kepada 3 provinsi yang juga terdampak bencana Sumatera. Tambahan transfer keuangan daerah ataupun TKD tersebut diperuntukkan untuk pemulihan, rekonstruksi, dan juga rehabilitasi di 3 provinsi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah atau TKD di 3 provinsi yang terdampak pasca bencana Sumatera. 3 provinsi tersebut mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito mengatakan untuk wilayah Sumatera Utara diberikan TKD sebesar 6 triliun, sedangkan Sumatera Barat 2,3 triliun, serta 1,2 triliun untuk Provinsi Aceh. Dirinya menegaskan transfer keuangan daerah yang diberikan dalam rangka untuk pemulihan. Ya, saya lupa menambahkan, Bapak Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan TKD transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini, kabupaten kota, yang totalnya sebanyak 10,6 triliun. Ya. 1,6 triliun itu adalah di Aceh, 6 triliun lebih ada di Sumatera Utara, dan 2, triliun lebih ada untuk Sumatera Barat. Nah, ini yang kami kawal juga dari Satgas pemerintah, kawal agar 10,6 triliun ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang juga dibagikan oleh Presiden Prabowo Subianto berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Total yang juga dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah. Wamensesnek Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan Presiden Prabowo Subianto berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah. Total ada 1098 sapi yang juga dibagikan Prabowo, dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi tersebut didapat melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, serta dinas-dinas daerah yang juga membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pertanian dan dinas-dinas di daerah yang membidangi atau ngurusi peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian kami juga kerjasama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI). Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerjasama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban, dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban. Selanjutnya kami juga sampaikan teman-teman semua, sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal, ya, peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban. Kemudian saat yang sama Bapak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan, ya, industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Adapun pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI, serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban. Selain itu, pemerintah berharap momentum tersebut dapat mendorong pengembangan industri peternakan nasional yang mandiri sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Idul Adha tahun ini membawa suasana hangat bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora di Paris. Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto ini melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan masyarakat Indonesia di Wisma Indonesia Perancis dalam suasana yang hikmat dan juga penuh kebersamaan. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia dan diaspora di Wisma Indonesia Paris pada Rabu 27 Mei 2026. Usai pelaksanaan sholat, Presiden Prabowo menyalami satu persatu jemaah, berbagi senyum, dan saling bercengkrama melepas rindu dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Idul Adha sebagai momen untuk berbagi serta memperkuat persatuan khususnya sesama diaspora di negeri orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan BPI dan Antara mengelola kekayaan negara yang menilai ataupun nilainya mencapai 17.000 triliun rupiah, dan Prabowo meminta Kepala BPBUMN Doni Oskaria untuk menjaga kepercayaan dalam mengelola uang tersebut. Presiden Prabowo Subianto meminta dan Antara menjaga aset negara senilai 17.000 triliun rupiah agar tidak bocor dan benar-benar dikelola untuk masa depan bangsa. Diketahui lembaga tersebut mengelola lebih dari 1.000 badan usaha milik negara yang memiliki nilai total aset mencapai hampir 1 triliun US dollar atau sekitar 17.000 triliun rupiah. Ia mengingatkan jajaran dan Antara agar menjaga aset negara tersebut dengan baik dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan. Menurutnya, dana yang dikelola merupakan milik rakyat, sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab. Dan Antara itu adalah dana kedaulatan kita. Dan Antara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka ngelola
kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya, ya. Itu yang dikelola nggak tanggung-tanggung. Ada 1040 ya, 1040 BUMN, 1000. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu nilainya 1 triliun dolar Amerika, 17 triliun, 170 triliun, berapa? 17.000 triliun, 17.000 triliun, waduh, itu berapa itu? Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Doni sama semua stafnya, jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi mencatat ada sebanyak 10.000 lebih calon peserta yang juga mendaftarkan diri sebagai tim ekspedisi Patriot pada tahun ini. Fokus program Transmigrasi Patriot yaitu implementasi dan juga pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftikhar Sulaiman Suryanegara mengungkapkan ada sebanyak 10.539 calon peserta yang mendaftarkan diri menjadi tim ekspedisi Patriot di tahun ini. Masa registrasi tim ekspedisi Patriot ini sudah berlangsung sejak 1 hingga 21 Mei lalu melalui laman situs Transmigrasi Tim Ekspedisi Patriot. Pada tahun ini Iftikhar memastikan fokus tim ekspedisi Patriot menyasar pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi daerah transmigrasi. Para peserta yang juga mendaftar berada di 10 perguruan tinggi mitra Kementerian Transmigrasi. Adapun Iftikhar menegaskan proses selanjutnya akan dijaring lebih ketat untuk menghasilkan peserta yang juga terbaik di antara yang terbaik. Dari tanggal 1 Mei sampai 21 Mei yang diberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang bersarjana S1 ya, itu yang terdaftar ada sekitar 177.000 orang. Maksud saya yang berminat mendaftar. Itu dilihat dari kunjungan dan hal khusus yang kita kalau kedatangan itu lebih dari 400.000 ya, tapi yang terdaftar maksud saya yang berkunjung sekitar 177.000 lebih. Tetapi yang terdaftar dan mengupload berkasnya itu ada 10.539 ya. Saya ulangi, 10.539. Mereka mendaftar di 10 perguruan tinggi mitra, antara lain di UI ada 1.249, UGM 1.187, Unhas 1.181, Unair 1.157, IPB 1.075, Unibrau 1.014, Undip 972, Unpad 952, ITB 872 dan ITS 700. Dari Jakarta, Max Munti, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Prancis pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan ini juga diharapkan untuk memperkuat hubungan strategis dan kerjasama antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Presiden Prabowo tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan udara selama 16 jam, kedatangan kepala negara menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Prancis. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, Jean-Pierre Farandou, serta regu jajar kehormatan. Kunjungan Presiden Prabowo juga disambut antusias oleh ratusan warga negara Indonesia yang telah menunggu sejak pagi di hotel tempat kepala negara menginap. Sekretaris Kabinet menyampaikan kunjungan resmi ini diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Saat ini, kedua negara memiliki sejumlah kerjasama strategis di berbagai bidang. Menurut Sekretaris Kabinet, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga memiliki peran yang saling melengkapi dalam tatanan global.
Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet turut menyampaikan agenda Presiden Prabowo sebelum memulai rangkaian acara resmi kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini meminta instansi pemerintah untuk menunda pembangunan gedung-gedung baru. Ia bahkan menilai kantor baru yang tidak punya kebutuhan mendesak ini tidak perlu berburu-buru dibangun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dibandingkan membangun gedung atau kantor semata. Menurutnya, pembangunan kantor pemerintahan memang tetap diperlukan. Namun keberadaan gedung harus dibarengi dengan produktivitas dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai kemegahan bangunan tidak memiliki arti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu pemerintah disebut ingin lebih fokus pada program-program yang mampu memberikan manfaat langsung, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak, penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memfokuskan pemulihan pasca bencana di Sumatera melalui revitalisasi ribuan satuan pendidikan. Hingga kini sebanyak 3.084 sekolah telah mendapatkan bantuan perbaikan dari total sekolah yang terdampak. Pemerintah menempatkan revitalisasi satuan pendidikan sebagai fokus utama pemulihan pasca bencana di Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan untuk 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah yang terdampak. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyebut percepatan ini sebagai bentuk perhatian serius pemerintah bersama dengan DPR RI terhadap penanganan pasca bencana. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan masih ada lebih dari 1.000 sekolah yang akan masuk tahap perencanaan rehabilitasi lanjutan. Kemudian yang sudah dibuat perjanjian kerjasama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang 3.084. Nah, masih ada sekitar 1.000-an lagi yang ditanyakan tadi. Yang 1.000-an tadi bukan berarti dibongkar. Yang 1.000-an tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerjasama lagi untuk perencanaan pembangunannya. Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen hampir 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira 1,8 atau 9 triliun. Dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda. Dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Pemerintah telah menggelontarkan sekitar 2 triliun rupiah untuk pemulihan pendidikan dengan tambahan anggaran hampir 1,9 triliun rupiah. Proses belajar di sejumlah wilayah tetap berjalan meski sebagian sekolah masih menggunakan fasilitas darurat atau harus direlokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo resmikan museum dan juga perpustakaan Seskoad. Informasinya usai jeda berikut ini. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto ini meresmikan museum dan juga perpustakaan sekolah Seskoat di Bandung, Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini juga menegaskan peran Seskoat sebagai lembaga pendidikan yang dinilai ini telah melahirkan banyak pemimpin besar. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di Bandung, Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini menegaskan peran Seskoat sebagai lembaga pendidikan dan dinilai telah melahirkan banyak pemimpin besar. Seskoat tercatat telah melahirkan lulusan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Mulai dari Presiden kedua RI Soeharto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Prabowo Subianto yang tercatat sebagai lulusan Seskoat. Selain itu ada juga 3 lulusan Seskoat yang pernah dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Ketiganya meliputi Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusuma, Wapres ke-5 RI Sudarmono, dan Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Selain itu, Seskoat disebut memiliki reputasi internasional dengan melahirkan 4 kepala staf Angkatan Darat Singapura yang pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Kepala Departemen Kejuangan dan Doktrin Seskoat Kolonel Arhanud Desi Arianto menjelaskan, museum ini akan menjadi ruang pembelajaran penting bagi perwira dalam memahami sejarah perjuangan dan kepemimpinan. Ia menyebut sebagai bagian dari militer, para prajurit harus memahami betul sejarah, khususnya sejarah perang dan militer. Selain museum, Seskoat juga mempunyai perpustakaan besar dengan koleksi sebanyak 42.000 buku. Setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa, termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Seskoat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga telah resmi menetapkan pemangkasan tarif pajak penghasilan ataupun PPH untuk para penulis. Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPH atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif tanah air, khususnya subsektor penerbitan, di mana pemerintah menyepakati penurunan tarif PPH royalti final bagi penulis dari sebelumnya 15% menjadi 1,15%. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri kreatif nasional, khususnya subsektor penerbitan. Menurutnya, rekonstruksi kebijakan perpajakan royalti penulis dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih sederhana, adil, dan berpihak kepada pelaku industri kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto itu berjenis peranakan ongol dan berumur 6 tahun dengan bobot 1,1 ton. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Proses penyerahan dilaksanakan setelah rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah usai pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban dari Presiden Prabowo tersebut merupakan sapi jenis peranakan ongole atau PO yang berusia 6 tahun dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi ini merupakan hasil budidaya ternak milik Ahmad Ritaudin yang berasal dari Kabupaten Lamongan. Hovifah juga turut menyerahkan hewan kurban dari dirinya pribadi berupa sapi jenis Belgian Blue berbobot 1 ton. Diketahui pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyembelih 23 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat 1 hari setelah proses penyembelihan, yakni pada Kamis 28 Mei 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia juga akan menyalurkan sebagian besar daging dam jemaah haji tahun 2026 ke Palestina atas arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya kebijakan ini dilakukan melalui kerjasama pengelola dan resmi Arab Saudi. Hewan kurban dari pembayaran dam jemaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci akan didistribusikan ke warga Palestina.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dari 90.000 hewan dan milik jemaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci, sebagian besar akan didistribusikan ke warga Palestina. Ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus pada Palestina. Menurutnya, pendistribusian hewan dam ke Palestina telah menjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan pengelola hewan dam jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Selain ke Palestina, hasil penyembelihan hewan dam jemaah haji Indonesia juga akan dikirim ke warga Timur Tengah yang membutuhkan. Kami sudah meminta kepada Adahi agar kita bersepakat dengan Adahi meminta secara khusus juga kepada pemerintah Saudi Arabia supaya daging-daging dam ini itu didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Jadi distribusi daging-daging dam ini dari Indonesia yang jumlahnya hampir 90.000 ya tadi. 90.000 itu didistribusikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi daging dam yang di Tanah Suci kemudian nanti di-packaging oleh Adahi, kami minta untuk didistribusikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini juga seiring dengan perintah Presiden untuk memberikan atensi lebih tinggi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Terima ke Arab Saudi, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Informasi lainnya, pemirsa, seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam yang nekat menganiaya rekan senegaranya hingga tewas di kawasan Blok M akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Usai keduanya sempat terlibat cekcok mulut terkait dengan persoalan pribadi. Inilah detik-detik penggerebekan dan penangkapan MIA, seorang warga negara Brunei Darussalam yang tega menganiaya rekan senegaranya sendiri hingga tewas di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria berambut gondrong ini tak bisa berkutik ketika sejumlah anggota Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengendus dan mendatangi tempat penginapannya di kawasan Kebayoran Lama pada Senin dini hari kemarin. Selain menangkap tersangka, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti utama, seperti pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat aksi penganiayaan mau terjadi. Tersangka langsung digiring menuju Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, tersangka mengaku nekat memukul kepala korban menggunakan botol kaca karena berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras. Tersangka juga mengaku memiliki akumulasi persoalan pribadi dengan korban sebelum akhirnya pecah menjadi aksi kekerasan fisik. Untuk kasus penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Blok M, pada mulanya itu terjadi pada tanggal 6 Mei 2026 di daerah Melawai, Blok M. Pada saat itu antara korban dan terduga pelaku terlibat adu mulut dan saling dorong, sehingga akhirnya terduga pelaku inisial MIA melakukan pemukulan di daerah kepala dari korban. Nah, kebetulan pada saat itu pelaku membawa goodie bag yang berisikan botol kaca. Sehingga pada saat pelaku memukul bagian kepala korban, botol kaca tersebut yang berada di dalam goodie bag itu ikut menghantam bagian kepala dari korban. Sehingga korban langsung terjatuh ke trotoar. Untuk korban sendiri meninggal di lokasi atau sempat menjalani perawatan? Untuk korban sendiri tidak langsung meninggal di lokasi, namun sempat dilakukan perawatan di RSPP Jakarta Selatan, yang kemudian korban sempat mengalami koma dan keadaannya semakin menurun, sehingga pada tanggal 16 Mei 2026 korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, aksi brutal tersangka MIA sempat terekam kamera CCTV saat memukul kepala teman senegaranya berinisial MHF di kawasan Blok M. Korban dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei usai sempat mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan hukumannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal 468 serta 466 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk menunaikan sholat Idul Adha. Mereka merayakan suasana penuh sukacita setelah masjid kembali dibuka usai penutupan selama 40 hari. Rekaman video memperlihatkan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Al-Aqsa sejak dini hari. Suasana halaman masjid dipenuhi umat muslim yang bersiap melaksanakan sholat Idul Adha. Sejumlah anak-anak terlihat membagikan permen kepada para jemaah, sementara keluarga dan pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Selesai sholat, para jemaah mengungkapkan kebahagiaan mereka atas kembalinya aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsa setelah sebelumnya dibatasi otoritas Israel. والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى ما بنقدر لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد وصلاة العيد بالنسبة لنا إحنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين جميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Penutupan Masjid Al-Aqsa terjadi setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Israel menutup kompleks masjid selama 40 hari yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri tahun 2026. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. الاجواء ما شاء الله ايمانيه، اعداد مصلين ما شاء الله اعداد كثير كبيره اقبلت على المسجد الاقصى خلافا عن السنه الماضيه كان الاقصى مغلق وما كان في امكانيه للوصول والصلاه في المسجد، والحمد لله رب العالمين في اعداد هلا كبيره الحمد لله واقبال كثير كبير، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله والامه الاسلاميه والعربيه بالف صحه وسلام يا رب. Kondisi itu menjadi penutupan penuh pertama Masjid Al-Aqsa saat Hari Raya sejak tahun 1967. Idul Adha merupakan salah satu hari besar terpenting dalam kalender Islam dan bertepatan dengan puncak ibadah haji di Mekah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari pertama dalam Idul Adha di jalur Gaza kembali diwarnai oleh serangan mematikan. Sedikitnya 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan permukiman di kota Gaza menjadi sasaran serangan oleh Israel. Rekaman video menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi untuk mencari korban selamat serta memadamkan api. Sejumlah warga dan petugas penyelamat terlihat mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan. Serangan terjadi di tengah suasana Hari Raya Idul Adha yang seharusnya menjadi momen perayaan bagi umat muslim di Gaza. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan 2 anggota penting organisasi Hamas di wilayah Gaza Utara. Sehari sebelumnya, IDF juga mengklaim telah menewaskan Muhammad Odeh yang disebut sebagai pemimpin baru sayap militer Hamas. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan. Upaya internasional untuk mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza terus dilakukan, namun hingga saat ini, konflik masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemakaman Komandan Brigade Al-Qassam Muhammad Odeh digelar di Gaza pada Rabu 28 Mei 2026. Odeh tewas bersama dengan istri dan 2 anaknya dalam serangan udara Israel di kawasan Aribah, kota Gaza. Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Odeh, pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang digelar di sebuah masjid di Gaza. Jenazah Odeh dan keluarganya terlihat dibalut bendera Hamas sebelum diarak dalam prosesi pemakaman di jalanan kota Gaza. Kerabat korban menyebut warga Gaza masih hidup dalam suasana duka dan kehilangan di tengah perayaan Idul Adha di berbagai negara muslim. Hamas mengonfirmasi Muhammad Odeh tewas dalam serangan udara Israel yang juga menewaskan istri dan 2 anaknya. Hamas menyebut Odeh sebagai salah satu tokoh penting dan pendiri perjuangan bersenjata kelompok tersebut. Sementara itu, militer Israel menyatakan operasi penyerangan dilakukan setelah pengawasan intelijen selama berbulan-bulan. Israel menuduh Odeh terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang berkepanjangan di Gaza. Hingga kini, konflik di Gaza telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto ini membeli seekor sapi kurban di salah satu petani sapi tradisional di Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Sapi tersebut berjenis peranakan Limousin Cross dengan bobot 950 kg. Kebanggaan dirasakan oleh Hadi Sumanto, seorang peternak sapi tradisional asal Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pasalnya, salah satu sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi berjenis Limousin Cross yang berusia 4 tahun dengan berat mencapai 950 kg dibeli oleh Presiden seharga 80 juta rupiah. Setelah melalui 3 tahap seleksi, yaitu pengecekan atau survei, tes kesehatan dengan diambil sampel untuk dicek di laboratorium, serta harga sapi. Sapi milik Mbah Hadi ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Sebelumnya, Mbah Hadi selalu mengistimewakan sapi peliharaannya seperti perawatan, menjaga kebersihan kandang, dan menjaga kualitas pakan agar kondisi sapi selalu terjaga kesehatannya. Sudah senang lah. Senangnya bagaimana? Senangnya itu saya mempunyai sapi itu sudah dibeli Pak Prabowo. Dibeli dengan harga berapa? Harganya yaitu 80. Terus itu bobotnya berapa, Pak? Nah, kemungkinan itu 95. Jadi hampir 1 ton. Hampir 1 ton. Ya. Umur sapi berapa, Mbah? Ya, kira-kira itu 4 tahun. Sapi Limousin Cross tersebut akan disembelih pada Idul Adha dan akan dibagikan pada warga Nargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saat ini sapi tersebut masih dititipkan di kandang milik Mbah Hadi Sumanto untuk dirawat dan akan diserahkan saat akan mendekati Hari Raya Kurban. Dari Sragen, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.